Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asni, NIM 2022-10191, yang akan menjelaskan tugas tentang mengenai analisis laporan keuangan, yang dimana laporan keuangan perusahaan ABC untuk tahun 2023 debt to asset ratio yang pertama itu 450 bagi 150 sama dengan 0,6, dan DER-nya itu 450 bagi 300 juta sama dengan 1,5, R-nya itu 300 juta bagi 750 juta sama dengan 0,4, TIE-nya itu 100 juta bagi 20 juta sama dengan 5, dan LDC-nya itu 300 juta dibagi dengan 600 juta sama dengan 0,5. Yang kedua itu ada contoh matriks yang menunjukkan perkembangan rasio solvabilitas untuk rasio 3 tahun terakhir. Matriks perkembangan rasio solvabilitas pada tahun 2021, 2022, dan 2023. Di mana analisa dan interpretasi saya akan jelaskan dari data yang ada di atas. Dari analisa pada tahun ke tahun, analisa dan interpretasinya itu DER-nya peningkatan dari 60% pada tahun 2021 menjadi 0,6 pada tahun 2023. Peningkatan resiko ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin bergantung pada utang ekuitas untuk memadai operasionalnya. Hal ini menunjukkan bahwa PT XYZ meningkatkan revenue finansialnya dari tahun ke tahun, yang meningkatkan potensi pengembalian investasi tetapi peningkatan risiko keuangan. Jika DER meningkatkan, perusahaan ini bisa bertekan yang lebih besar untuk menunjukkan kewajiban utangnya. Peningkatan rasio ini menuntutkan pengelolaan arus kas yang lebih hati-hati agar tidak menjadi gagal bayar. Dan interpretasi pada DER itu di tahun 2021 terdapat 150%, dan di tahun 2023 itu ada 1,5%, yang dimana menunjukkan bahwa perusahaan semakin bergantung pada ekuitas untuk memadai operasionalnya. Jika DER terus meningkat, perusahaan bisa menghadapi tekanan yang lebih besar untuk memenuhi kewajiban utang. Implementasi ketiga itu ada TIER, yang dimana TIER menurun pada tahun 2021 menjadi 5 kali pada tahun 2023. Penurunan TIER menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga dari laba operasionalnya semakin berkurang meskipun di atas ambang batas aman lebih dari 1 kali. Tren menurun ini menunjukkan bahwa utang yang ditanggung oleh perusahaan semakin besar dibanding pendapatan operasional yang dihasilkan. Implementasi terakhir itu ada long term debit to capital ratio, yang dimana long termnya itu peningkatannya dari tahun 2021 ada 4 meningkat menjadi 0,5%. Pada tahun 2023, peningkatan rasio ini menunjukkan bahwa sebagian besar pandangan jangka panjang perusahaan berasal dari utang jangka panjang. Semakin besar potensi utang jangka panjang, dan semakin besar pula beban bunga dari rasio finansial jangka panjang perusahaan. Peningkatan ini menandakan bahwa peningkatan rasio dalam hal ketergantungan terhadap utang jangka panjang jika perusahaan tidak dapat memenuhi pembayaran utangnya di masa depan. Baik, itulah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.